Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Video ini adalah video keempat dari playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Nah, video ini adalah lanjutan dari video integrasi template bagian pertama. Nah, di video sebelumnya kita sudah melakukan atau mengintegrasikan template, namun di video kali ini kita akan memperbaiki kembali integrasi template yang kita lakukan. Kita langsung saja, silahkan teman-teman nyalakan control panel examnya, Apache-nya dinyalakan, kemudian MySQL-nya juga. Kemudian silahkan teman-teman buka juga project CIBAS CI3 dan jangan lupa membuka tampilan websitenya. Saya akan buka localhost 8080 CIBAS_CI3. Nah, tampilan yang sudah kita buat telah sampai di tahap ini. Nah, yang akan kita lakukan nanti adalah memecah kode dari index.php atau yang kemarin telah kita copy paste ke index.php. Jadi nanti bagian-bagian ini akan kita pisah. Misalnya top bar ini, kemudian ini kita sebut sebagai sidebar, dan ini kita sebut sebagai kontennya. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa harus kita pecah? Ini agar kode yang kita pecah itu bisa digunakan kembali oleh konten yang lain. Oke, nah kita langsung saja kita buka Visual Studio Code. Nah, silahkan mengarah ke folder application, kemudian buka controller, kemudian buka controller satuan. Nah, ini kita sudah berada di satuan.php atau controller PHP. Oke, nah di sini kita mengarah ke file index.php yang berada di dalam folder layout dan berada di dalam folder views. Nah, kita akan buka dulu index.php. Kita lihat di views, kemudian layout, kemudian index.php. Nah, kita akan memecah beberapa bagian. Yang pertama, kita akan pecah bagian pertama. Kita mulai dari doctype HTML sampai tag pembuka body ini. Nah, tapi sebelumnya saya akan memindahkan script jQuery ke atas sini. Script jQuery berada di bagian bawah. Ini akan saya pindahkan ke atas. Oke, komentarnya juga saya copy. Kita copy, kemudian kita paste di atas, di bawah link. Oke, kita paste. Nah, kemudian
agar tidak makan tempat, ini saya hapus sebagian agar menjadi satu baris. Oke. Nah, seperti ini, jangan lupa di save. Nah, berikutnya kita akan pecah. Tetapi sebelum kita pecah, kita buat dulu file di dalam folder layout, yaitu header.php. Oke, saya akan aktif di folder layout, kemudian buat file baru, namanya header.php. Oke, nah sini kita sudah punya file header.php. Kita kembali ke indeks, kemudian kita blok dari pembuka body sampai pertama, sampai doctype. Ini kita cut, kemudian kita pindahkan ke header. Kita paste di sini, kita save. Nah, selanjutnya kita akan memecah lagi bagian top bar. Nah, ini kita sebut sebagai top bar. Oke. Dari sini sampai sini kodenya akan kita cut masuk di file topbar.php. Oke, selanjutnya saya akan buat lagi file di dalam folder layout. Saya klik folder layout, kemudian buat file baru namanya topbar.php. Nah, kemudian dari div yang ID-nya top, kita akan blok. Ini kita minimize dulu. Nah, kita akan cut dari ID top ini sampai penutup div. Oke, jadi silahkan kalian minimize dengan mengklik segitiga ini. Kemudian dengan komentarnya saya blok. Kemudian kita cut. Kita pindahkan di header. Kita pindahkan di top bar. Kemudian kita paste. Kita save. Kita kembali lagi ke indeks. Nah, selanjutnya kita akan memecah bagian sidebar ini. Oke. Jadi nanti kita akan buat lagi file sidebar.php. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Kita klik folder layout. Kita buat file baru namanya sidebar.php. Kemudian kita minimize sidebar. Oke. Kita minimize sampai di sini ya. Oke. Kita blok dari sini sampai di sini. Oke. Kita cut. Kemudian kita pindahkan ke sidebar.php. Paste. Kita save. Oke. Indeksnya juga kita save. Kemudian coba kita minimize. Ini apa ya? Sebentar, saya lihat dulu. Saya minimize. Oke. Sepertinya ini akan kita hapus. Tampilan ini adalah yang ini ya.
Nah, ini akan kita hapus juga. Ini kita belum butuh. Kita akan hapus. Silahkan cari tab panel ini. Oke, silahkan di minimize. Kemudian kita blok. Kemudian kita delete. Nah, selanjutnya, nah ini kita hapus juga ya, karena kita sudah pindahkan ke atas. Tadi di top bar, di header kita sudah punya JavaScript. jQuery. Nah, di index tadi kita sepertinya tidak meng-cut tetapi mengcopy. Oke, ini kita hapus. Kita save. Selanjutnya kita akan membuat file baru. Kita sebut dengan footer. Oke, kita akan cut sampai bagian terakhir. Kita cut mulai dari, nah saya sarankan kalian menutup dulu kelas konten ini. Silahkan di minimize dulu agar tidak salah meng-cut. Silahkan ditutup. Saya akan blok dari sini sampai terakhir. Nah, ini saya blok. Kemudian klik kanan, cut. Kita buat file baru. Kita klik folder layout. Buat file baru. footer.php. Kita paste di sini. Oke, kita save. Kemudian indeksnya juga kita save ya. Oke. Kontennya kita buka lagi. Nah, indeks ini akan saya pindahkan di folder satuan. Folder satuan yang nanti kita buat di dalam folder views. Oke, kita buka dulu folder views. Buat folder yang namanya satuan. Kemudian kita pindahkan index.php ini ke satuan, folder satuan. Kita klik index, klik kanan, kita cut, kita klik folder satuan, kemudian kita klik kanan, kita paste. Nah, jadi sekarang file indeksnya sudah kita pindahkan di folder satuan. Nah, kita kembali lagi di controller satuan. Nah, kalau kita akses ini, kita save, kemudian kita refresh. Nah, filenya tidak ditemukan. Filenya tidak ditemukan. Kenapa? Karena dia mengakses file index.php yang berada di folder layout. Sedangkan index.php sudah dipindahkan ke folder satuan. Jadi di sini kita ganti menjadi satuan. Nah, ini artinya file index berada di dalam folder satuan dan folder satuan berada di folder views. Nah, sekarang kita akan rangkai di sini. Kita akan rangkai this load view. Kita akan ambil header dulu.
Berarti header berada di dalam folder layout. Ini ada header, urutannya header dulu. Berarti layout garis miring header. Kemudian setelah itu top bar. Ini kita copy paste saja. Kita blok, kita copy, kemudian kita paste. Headernya kita ganti menjadi top bar. Kemudian kita paste lagi di bawah top bar. Ini adalah side bar. Kita save. Kemudian indeks ini adalah berisi konten. Setelah konten kita butuh footer. Kita paste. Kita ganti footer. Nah, ini semua mengakses file. Yang paling di atas header.php, kemudian topbar.php, kemudian sidebar.php, kemudian index.php, kemudian footer.php. Oke, sekarang kita save dulu. Kemudian kita refresh. Nah, sekarang tampilannya sama saja, hanya bedanya tampilan di sini berupa rangkaian. Dan nanti yang kita pisah itu bisa kita pakai di halaman yang lain. Contoh di dashboard, kita cukup menaruh di dalam folder dashboard kontennya saja. Yang lain kita ambil dari layout. Hanya urutannya harus sesuai. Oke. Nah, sekarang saya ingin tadi menambah judulnya. Saya akan kirimkan data ke dalam header. Saya akan buat di sini di layout, ya, di controller satuan. Kita buat data, kemudian kita akan kirimkan ke header. Silahkan tulis seperti ini. $data sama dengan kita buat array, kemudian jangan lupa titik koma, kemudian kita buat namanya adalah judul. Kemudian judulnya kita kasih nilai, misalnya ini data satuan. Oke, kita save dulu. Nah, kemudian data satuan akan kita kirimkan ke header. Oke, ini kita akan tambahkan koma, kemudian kirim $data. Jadi ketika kita mengirimkan array, ini sebenarnya kita mengirimkan array ke sini. Jadi ini sama saja kalau saya menuliskan seperti ini. Kemudian seperti ini. Judul kita isi dengan tulisan data satuan. Ini sama. Oke. Nah, supaya lebih pendek, saya akan isi dengan variabel data. Kita save. Kemudian kita ke header.
karena judul berada di header.php. Nah, ini kita hapus, kita ganti dengan php echo, kita tulis $judul seperti ini. Kita save. Nah, kenapa $judul? Karena di satuan itu kita menulis asosiatifnya adalah judul. Jadi kalau di sini hanya kita ganti misalnya title, maka untuk mengambil nilai data satuan yang kita masukkan ke dalam, misalnya di sini saya ganti title, maka di sini juga kita tuliskan title seperti ini. Oke, saya akan ganti menjadi judul saja. Kemudian di sini kita juga harus ganti menjadi judul. Kita save, kemudian kita refresh. Nanti kalian boleh lihat judul yang ada di tab di sini. Silahkan di refresh. Nah, sekarang sudah ada data satuan. Nah, sebentar. Ini kenapa tidak hilang? Oke, kita akan buka top bar. Karena ini adalah bagian dari top bar. Kita buka topbar.php. Oke. Oh, ini kayaknya. Ini. Sorry. Top. Ini kan seperti ini ya. Ini sepertinya. Coba kita hapus ya. Kita cut. Kita save. Kemudian kita refresh. Coba ya. Oke, betul. Ini masih berjalan. Oke, aman. Silahkan kalian hapus tadi. Side panel. Ya, akan hapus. Oke, kita refresh kembali. Oke. Nah, saya akan tambahkan yang terlupa kemarin. Di sini ada menu peran pengguna dan pengguna. Saya akan tambahkan. Kita buka Visual Studio Code. Bagian itu ada di sidebar. Nah, ini dia. Kemudian saya akan copy ini yang ada tulisan transaksi. Ini saya copy. Kemudian kita paste di bawahnya. Tapi bukan transaksi, melainkan pengguna. Oke. Di sini kita ganti juga. Kita cuma butuh 2 ya. Ini kita hapus. Ini kita ganti menjadi peran pengguna. Yang ini kita ganti menjadi pengguna. Oke, sip. Kita save. Kemudian kita refresh. Oke. Nah, ini kita ganti juga. Ini harusnya profile. Kita ganti dulu. Kita cari
top bar. Kita ganti profile seperti ini. Oke, kita save, kita refresh. Kemudian kita buka kembali. Nah, ini sudah berubah tulisannya menjadi profile. Nah, sekarang saya akan merubah icon-icon dari menu pada sidebar ini. Oke, kita mulai dari dashboard. Dashboard saya akan ubah menjadi seperti ini. Kita kembali ke sidebar. Nah, kita kembali ke sidebar. Saya scroll ke atas. Dashboard saya ganti menjadi Fava Tachometer seperti ini. Oke, kita save. Kita lihat dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian untuk profile saya akan ganti menjadi Va User MD. Kita kembali, kita ganti Va User minus MD. Kemudian untuk satuan saya menggunakan ini ya. Saya akan ganti satuan TH minus list. Kemudian untuk kategori saya tulis TH minus large seperti ini. Kemudian untuk barang saya ganti menjadi va list UL. Kita save dulu. Kemudian selanjutnya kita ganti yang ini, saya besarkan dulu, saya tutup. Tadi barang masuk saya ganti dengan icon shopping cart. Shopping cart seperti ini. Oke, saya copy paste saja, tiga-tiganya saya jadikan shopping cart. Oke, ini saya ganti, saya paste di sini. Oke. Kemudian untuk peran pengguna saya gunakan Fava edit saja. Kemudian untuk data pengguna saya ganti dengan va user ya. Va user. Kita save dulu. Kemudian kita kembali ke web browser, kita refresh. Nah, oke, logout belum ya. Ini kita akan ganti. Kita kembali, logoutnya kita ganti menjadi apa ya? Di sini di top bar. Ini kita pakai ini saja. List power. Ini saya copy saja. Oke, kita copy. Kemudian kita ke sidebar. Kemudian kita ganti yang logout. Semuanya kita blok. Kemudian ganti, kita paste. Nah, kemudian icon profile.
Kain profil akan saya copy. Kemudian saya pindah ke top bar. Profile ini saya ganti, saya blok. Kemudian saya paste. Kita save. Kita lihat lagi. Kita refresh. Nah, logoutnya sudah. Kita lihat di sini juga. Oops. Oke, kita lihat dulu apa yang salah. Oke, kita coba tambahkan file list ya. Tambahkan di sini. Kita save. Kemudian kita refresh di sini. Coba kita cek. Nah, betul. Tampilannya jadi bagus. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk video integrasi template part 2 ini. Di video sebelumnya, maksudnya di video selanjutnya, kita akan membahas tentang CRUD satuan, kemudian nanti CRUD kategori, barang, dan seterusnya. Jadi simak terus video ini dan jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman, dan jika ada pertanyaan terkait video ini silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan saya Andi Iqbal, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.